Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di konten kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun mentadabburi tentang surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Al-Kafirun termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan setelah surah Al-Ma'un. Surah ini adalah jawaban tegas terhadap upaya kompromi kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan urusan ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, diceritakan dalam riwayatnya menyebutkan bahwa kaum Quraisy berusaha keras menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai upaya, diantaranya dengan menawarkan status orang paling terkaya di Makkah serta dinikahkan dengan wanita cantik. Dalam Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun yang bersumber dari Ibnu Abbas tersebut, kaum Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, kami menyediakan ini semua untukmu, tetapi syaratnya kamu tidak boleh memaki dan menjelekkan Tuhan kami," ucap salah seorang dari kafir Quraisy. Kemudian, rupanya kaum kafir Quraisy tidak hanya mengajukan satu syarat. Dalam riwayat Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun ini juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad harus menyembah Tuhan kafir Quraisy selama 1 tahun. Nabi Muhammad memberikan jawaban, "Aku menunggu wahyu dari Tuhanku." Peristiwa itulah yang menjadikan Asbabun Nuzul Surah Al-Kafirun sebagai jawaban Nabi Muhammad SAW atas tawaran yang diajukan oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, Rasulullah SAW berangkat menuju Masjidil Haram yang ketika itu di tempat tersebut sedang berkumpul para pembesar Quraisy. Nabi berdiri di hadapan mereka membacakan surah yang baru saja turun hingga selesai. Akhirnya mereka tampak berputus asa sehingga mereka berupaya merubah siasat dengan melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi dan para pengikutnya hingga Nabi melakukan hijrah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tadabbur ayat. Kita mulai dari ayat 1 dan 2. Yang mana maknanya, "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Ayat 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa seruan kepada seluruh orang kafir di muka bumi ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi orang-orang yang dituju oleh khitab atau pembicaraan dalam ayat ini adalah orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan ayat ini membicarakan ataupun Allah SWT memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya apa yang kamu sembah itu bukanlah Tuhan yang aku sembah. Sebab kalian telah menyembah sesuatu yang membutuhkan perantara dan membutuhkan anak, bahkan berbentuk seorang atau suatu dari lainnya, yang kalian juga sebagai Tuhan. Tetapi aku adalah penyembah Tuhan yang tidak ada yang menyamai dan tidak ada yang
yang menandinginya, tidak mempunyai anak atau istri, tidak berjisim, tidak terjangkau oleh akal manusia, tidak bertempat tinggal, tidak terpengaruh oleh massa, dan tidak diperlakukan perantara untuk minta kepadanya, di samping tidak memerlukan wasilah di dalam mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya ayat keempat dan 5, yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi maksud ayat ini adalah secara jelas menunjukkan berlepas diri dari orang-orang musyrik dari seluruh bentuk sesembahan yang mereka lakukan. Adanya pengulangan kata wala antum abiduna ma a'bud. Kita perhatikan terdapat dalam ayat ketiga dan kelima. Adapun komentar Buya Hamka, dia mengutip komentar dari Syekh Muhammad Abduh tentang ayat 4 dan 5, bahwa dua jumlah suku kata yang pertama, ayat 2 dan 3 adalah menjelaskan perbedaan yang disembah. Dan isi dua ayat berikutnya, ayat 4 dan 5, adalah menjelaskan perbedaan cara beribadah. Tegasnya, yang disembah lain dan cara menyembah pun lain. Tidak satu titik dan tidak sama. Yang aku sembah, maksudnya Muhammad, yang aku sembah ialah Tuhan yang Maha Esa, yang bersih daripada segala macam persekutuan dan perkongsian, dan mustahil menyatakan dirinya pada diri seorang atau suatu benda. Maksudnya Tuhan kafir Quraisy atau berhala yang mereka sembah. Demikian tadabbur ayat 4 dan 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam tadabbur ayat 6. Itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Nah, ayat 6 ini merupakan ayat larangan toleransi dalam beragama. Artinya, dalam urusan beragama, itu tidak ada toleransi. Bagi mereka agama mereka dan bagi kita agama kita. Dalam artian, mereka mempunyai balasan amal dan kita juga mempunyai balasan amal. Jadi tidak ada toleransi dalam beragama. Baiklah teman-teman sekalian, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.